Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Hari-hari ini kita digegerkan dan dihebohkan tentang haji metaverse, ya. Prosesi berhaji yang dilakukan secara virtual. Sebuah kemajuan dalam teknologi di mana seseorang mungkin bisa hadir di sebuah tempat serasa hadir, ya, bukan hadir beneran, ya. Serasa hadir di sebuah tempat, tetapi dia sebenarnya hadir secara virtual, bukan sebenarnya hadir. Nah, tatkala kita dimasuk ke dalam ruang metaverse yang baru diluncurkan oleh Arab Saudi, yang diresmikan oleh Imam Masjid Haramain Syekh As-Sudais, kita ada gegar budaya, gempar budaya, atau shock budaya, dan tentu saja shock religius, ya. Ada kemudian timbul kontroversi apakah haji secara metaverse itu sah atau tidak sah, mubah, tidak mubah, boleh, tidak boleh, dan semacamnya, atau memenuhi syarat-syaratnya atau tidak memenuhi syarat-syaratnya. Kalau saya bisa rada bercanda, ya, Bapak, sebelum bercanda, teknologi dalam Islam itu tentu saja tidak dihambat, ya. Itu sangat-sangat boleh, bahkan sangat-sangat dianjurkan, di mana Al-Quran mendorong para pengikutnya untuk melihat semesta. Afala ta'kilun, alam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Misalnya, afala yanzuru ila al-ibli kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wal jibali kaifa nusibat wal ardi kaifa sutihat, dan semacamnya, menggambarkan bahwa kita oleh Islam, seluruh potensi yang ada pada kita diharapkan agar bisa diaktifasi, agar bisa diaktifkan, agar bisa dieksplorasi, agar kita betul-betul menjadi pantas untuk disebut sebagai khalifah fil ard, menjadi orang yang mengelola bumi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan sebanyak-banyak manusia. Nah, kembali kepada metaverse ini sebuah kemajuan teknologi yang sangat luar biasa, dan tentu saja akan disambut baik oleh orang-orang yang memiliki kesadaran bahwa kemajuan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan dan pasti tidak bisa dibendung. Nah, masalahnya adalah persoalan tentang haji itu tadi, yang disebut dengan haji melalui ruang metaverse. Nah, ini menjadi sangat perlu untuk kita bicarakan, untuk kita diskusikan, untuk kita wacanakan dan bincangkan. Apakah seseorang kalau sudah haji lewat ruang metaverse ini, apakah dia sah hajinya atau tidak? Ulama-ulama kita, dan tentu saja ulama-ulama di tempat lain, dan sudah ada fatwa dari Pak Anwar Abbas, kemudian juga dari Pak Kiai Khalil Nafis, kemudian ada Ustadz Fahri Salim yang menyatakan tidak mungkin ibadah haji yang sifatnya fisikal menjadi fiksikal, gitu, menjadi rada fiksi, menjadi yang ritual beneran menjadi hanya virtual, ya. Karena kenapa? Karena dalam haji ada yang disebut dengan waktu, ya. Waktu haji itu adalah di tanggal 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, ya. Dari wukuf di Arafah, kemudian ke
mabit di Musdalifah, kemudian jamarat ya, nginap di Mina ya, yang kemudian menjadikan setelah itu kembali ke Ka'bah, sa'i, tawaf dan semacamnya, yang menjadikan suasana hari itu berbeda dengan hari-hari yang lain ya. Batas waktunya juga menunjukkan ada sensasi spiritualitas, sensasi ritualitas, sensasi pengejaran terhadap waktu itu, sensasi untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sensasi berkumpul dengan banyak orang beneran, bukan banyak orang virtual, sehingga pada saat kita melakukan haji secara fisikal itu tentu sangat-sangat jauh baina samai wal ard, antara langit dan bumi jauhnya tatkala kita melakukannya secara virtual dengan secara fisikal. Pada saat kita melakukan ibadah haji secara virtual, maka rasanya tidak ada kelelahan, tidak ada kalau kita mungkin sa'i itu sa'inya berapa kali, kalau kita kalau kita sa'i kan ada sekitar 3,5 kilo ya, 500 kali 7 itu ada 3,5 kilo kilometer ya jaraknya. Tapi pada saat kita melakukan ibadah secara virtual, mungkin kita tidak tahu, mungkin kita gendar-genjot di tempat, atau mungkin kalaupun ada di seakan-akan namanya nanti menjadi haji seakan-akan, namanya sekali lagi haji seakan-akan, atau seakan-akan haji, bukan haji beneran. Atau kalau mungkin saya ini yang tandanya rada bercanda, itu haji KW ya, bukan haji ori ya, ini namanya haji KW. Dan tadi saya dengar dari Ustaz Fahmi itu, kalau ke Saudi kan biasanya bawa zam-zam, oleh zam-zam, kemudian ada bau wangi Masjidil Haram, kemudian kita sujud di Mekah di lantai di sekitar Ka'bah itu seperti apa, kemudian kita dorong-dorongan dengan banyak orang pada saat kita tawaf, kemudian kita melempar jamarat di sebuah tempat di Mina ya, yang kemudian ada sensasi spiritualitasnya dan ada sensasi ritualnya. Tapi pada saat kita masuk ke ruang metaverse ya, dan kita hargai ya, sekali lagi kita hargai itu kecanggihan teknologi, tapi pada saat yang sama kita tidak ada tidak ada kenikmatan tersendiri, tidak ada kelezatan ibadahnya, karena kita seakan-akan kita main game ya, game virtual, namanya game haji virtual, dan kita setelah itu dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya kita setelah itu pulang, tidak butuh 2-3 hari untuk melakukan ibadah haji metaverse ini, sehingga kemudian nanti kita sebutannya adalah haji metaverse, HMV, haji metaverse, atau kalau rada bercanda disebut dengan haji seakan-akan haji, atau kita sebut mungkin haji virtual ya. Dan ini tentu saja man istata'a ilaihi sabila, yang dia bisa tempuh ke tempat di mana kita akan melakukan prosesi haji itu. Nanti ada tahallul, siapa yang motongnya kan, kemudian guntingnya juga gunting virtual, kemudian rambutnya rambut virtual gitu, kalau botaknya juga botak virtual kan, dan seterusnya. Ada satu yang hilangnya sensasi spiritualitas dan sensasi ritualitas yang jika dilakukan dengan cara metaverse ini. Tapi anyhow,
ini bisa kita jadikan sebagai sarana pembelajaran atau educational tools untuk bagaimana kita mengenal lebih awal tentang Ka'bah, tentang Masjid Nabawi, tentang Arafah, tentang Musdalifah, tentang Mina, tentang bagaimana melempar jumrah dan semacamnya. Itu bisa kita jadikan sebagai sarana pengenalan lebih awal terhadap ritual yang akan kita hadapi. Tapi sekali lagi, ini bukan haji. Namanya haji game, haji permainan, haji ritual, atau haji seakan-akan, atau seakan-akan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.